Siapa yang percaya hari ini saudara pasti diberkati dengan firman Tuhan. Boleh lambaikan dua tangan tinggi-tinggi. Ayo tepuk tangannya boleh yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah saudaraku, hari ini saya ingin menyampaikan bagian yang keempat dari seri khotbah mujizat pemulihan keluarga. Nah di dalam bagian keempat ini temanya sangat unik ya, seru sekali karena ini jarang dibahas. Ya, tapi ini mungkin pertama kali secara khusus tema ini dibahas sebagai satu tema besar di gereja kita. Oke, tapi saya percaya ini akan mendatangkan berkat buat banyak orang di tempat ini. Amin. Ya. Nah, hari ini judul khotbah yang akan saya bagikan adalah Save Your Marriage from Infidelity, atau selamatkan pernikahan Anda dari perselingkuhan. Oke, jadi hari ini saya mau bicara tentang yang namanya perselingkuhan. Ya, mungkin saudara berpikir, apa perlu bicara perselingkuhan di gereja? Bukankah kalau di gereja sepertinya orangnya kudus semua? Sepertinya malaikat semua. Coba lihat kanan kiri saudara, kayak malaikat apa bukan dia itu? Oke, haleluya. Oh tapi saya percaya kalau jemaat di tempat ini semuanya wajahnya kayak malaikat, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin, haleluya. Nah cuma masalahnya begini saudaraku, apa yang kita lihat dan yang kita jumpai dan yang kita temui di gereja belum tentu sama seperti yang kita pikirkan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Apa yang terjadi di dalam pernikahannya. Apa yang terjadi di dalam keluarganya. Ya, yang namanya perselingkuhan itu di mana-mana. Ya, yang namanya perselingkuhan, saudaraku, itu dihadapi, itu satu masalah yang dihadapi oleh banyak keluarga. Banyak, bukan sedikit. Banyak keluarga. Tidak peduli latar belakangnya. Latar belakangnya bisa broken home dan kemudian mengalami perselingkuhan. Tapi juga latar belakang orang yang berselingkuh sangat mungkin dari keluarga yang baik-baik, yang kayaknya alim, yang kayaknya gak neko-neko, gak aneh-aneh. Tapi bisa juga terjadi perselingkuhan. Bahkan bukan cuma itu, tidak peduli status ekonominya apa. Apakah dia orang kaya, apakah orang yang kurang mampu, perselingkuhan tetap bisa terjadi. Bahkan saya mau ngomong gini, gak peduli apakah itu di luar gereja. Ataukah orang yang sudah percaya. Termasuk pelayan Tuhan. Termasuk pendeta. Ada gak pendeta yang selingkuh? Ada. Ya, pendeta yang jatuh dalam perselingkuhan. Pendeta yang jatuh di dalam perzinahan. Ini satu fakta yang terjadi seling kita. Artinya begini, gak ada orang yang kebal dengan yang namanya perselingkuhan. Gak ada yang kebal dengan yang namanya perzinahan. Ini satu hal yang terjadi di sekeliling kita. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan mau bicara khusus tentang yang namanya perselingkuhan ini. Saya mau ngomong sama saudara, jangan berselingkuh. Oke, ya. Atau yang sekarang sedang berselingkuh, kayaknya alim-alim. Sedang berselingkuh, berhentilah hidup di dalam perselingkuhan. Dan saya berdoa sementara firman Allah diberitakan. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Dan hari ini kelepasan akan terjadi. Belenggu perselingkuhan dihancurkan. Dan mujizat pemulihan keluarga dimulai saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Ya perselingkuhan terjadi di mana-mana. Saudaraku, saya melayani begitu banyak ya. Entah jemaat, entah pelayan Tuhan, entah staf gembala, entah rekan saya sesama pendeta ngalami juga. Dan dampak perselingkuhan itu sangat merusak. Dampak perselingkuhan itu sangat menghancurkan untuk keluarga kita, untuk hidup kita. Mari kita baca di Amsal 6 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-33. Ditulis begini, dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju, artinya main-main ya, main-main api, dapatkah orang main-main api dengan tidak
terbakar pakaiannya. Pasti terbakar. Kalau main-main pasti kena getahnya. Alkitab ngomong seperti itu. Ayat 28. Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan apa? Tidak hangus kakinya. Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tidak seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Anda boleh lihat itu di dalam Alkitab. Maka saudara akan menjumpai Daud pun waktu dia jatuh di dalam dosa perzinahan. Waktu dia berselingkuh. Kadang saya berpikir tentang perselingkuhan Daud itu ternyata tidak mengenal istri satu, istri banyak, tetap selingkuh saja saudaraku. Oke, zaman itu ya raja itu terbiasa punya banyak istri. Ya, tapi Daud masih tetap berselingkuh juga, nggak kebal. Tapi Alkitab ngomong dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar. Pasti ada terbakarnya. Anda lihat dalam kehidupan Daud, reputasinya terbakar, perkenanannya di hadapan Tuhan hangus, nama baiknya rusak. Benar apa tidak? Keluarganya kacau balau, berantakan. Gara-gara dia jatuh di dalam perselingkuhan. Bahkan orang yang disebut a man after God's own heart. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi hidupnya hancur. Dia harus membayar harga yang sangat mahal ketika jatuh di dalam perselingkuhan. Bukan cuma dia loh. Yang bayar harga mahal bukan cuma Daud. Ketika perselingkuhan terjadi itu bukan cuma yang berselingkuh yang akan bayar harga. Tapi yang menderita pasangannya juga. Lebih sakit hati. Lebih menderita, anak-anaknya juga menanggung rasa malu yang luar biasa. Dan biasanya kalau sudah kayak gitu akan menimbulkan kekacauan di dalam keluarga. Berapa banyak perceraian terjadi dimulai dari perselingkuhan. Berapa banyak pekerjaan jadi luluh lantak gara-gara dimulai dari perselingkuhan. Akhirnya kacau balau keuangannya, semuanya dimulai dari perselingkuhan. Ada bayar harga yang mahal, ini bayar harga negatif. Ketika seseorang jatuh di dalam perselingkuhan, baik dianya maupun pasangannya maupun anak-anaknya sekeluarga ikut menderita karena perselingkuhan, ikut hangus, tulis di situ, ikut terbakar, ya, tidak luput dari hukuman. Lanjutkan lagi ya, ayat 30 sampai 33. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina? Lihat saudaraku, mungkin gak langsung di depan kita, tapi di belakang jadi pembicaraan, dihina. Ya, apabila ia mencuri untuk memuaskan hawa nafsunya karena lapar. Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Alkitab ngomong tidak berakal budi, hilang akal budinya. Ya. Terus lanjut, orang yang berbuat demikian, apa yang dia lakukan? Merusak diri. Siksa dan apa? Cemooh diperolehnya. Terus Alkitab ngomong, malunya tidak terhapuskan. Ini konsekuensi dari dosa, konsekuensi dari yang namanya perselingkuhan. Simson pun jatuh di dalam dosa perzinahan, dia bayar harganya sangat mahal. Sangat mengerikan sekali, hina, cemooh. Bahkan dia ngalami yang namanya ditangkap, kehilangan perkenanan Tuhan, kehilangan kekuatannya. Terus kemudian matanya juga dicungkil, dia jadi buta, dia kehilangan pelayanannya, dia kehilangan jabatannya, dia kehilangan nyawanya, dimulai dari perzinahan. Jadi hari ini saya berdoa segala kuasa kegelapan yang mau merusak keluarga dan pernikahan saudara di dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan. Semua hawa nafsu yang berusaha mendominasi hati dan pikiran saudara mulai saat ini juga dilenyapkan.
Yang masuk dalam hati saudara, yang masuk di dalam roh saudara adalah Roh Kudus. Roh kekudusan yang dari Tuhan. Terima kepenuhan Roh Kudus dalam hidup saudara dan alami kelepasan dan kemenangan. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Nah, itu sebabnya kita perlu sekali berjuang untuk menyelamatkan pernikahan kita, keluarga kita dari yang namanya perselingkuhan. Pertanyaannya bagaimana caranya melindungi keluarga kita dari perselingkuhan. Ya termasuk Anda yang baru saja menikah pun, ya saudara mesti belajar ini. Ya, melindungi dari perselingkuhan. Ya ada 2 poin yang saya mau bagikan tentang bagaimana menyelamatkan pernikahan kita dari perselingkuhan. Yang pertama, protect your imagination. Lindungi atau jaga imajinasi pikiran saudara. Saya mau ngomong begini sama saudara, yang namanya perselingkuhan tidak mungkin tiba-tiba langsung hari ini berselingkuh. Semua perselingkuhan dimulai dari pikiran, dimulai dari imajinasi. Itulah imajinasi yang liar. Imajinasi yang tidak dijaga, imajinasi yang out of control, lepas kendali. Imajinasi yang seperti itu yang akan membawa seseorang jatuh dalam perselingkuhan. Gak ada yang tiba-tiba kilaf hari ini langsung berselingkuh, gak ada. Semuanya dimulai dari berselingkuh dulu di pikiran. Setelah itu baru kemudian berselingkuh secara tindakan. Yes, itu sebabnya sumbernya di sana. Karena itu supaya kita selamat pernikahan kita dari perselingkuhan, jaga imajinasi saudara. Saya berdoa sementara firman Allah diberitakan. Saudara tahu nggak? Alkitab ngomong firman itu kayak air yang membersihkan. Saya berdoa firman ini akan membersihkan pikiran kita. Firman ini membersihkan imajinasi kita. Mulai hari disucikan, mulai hari dikuduskan dalam nama Yesus. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita baca Matius 5 ayatnya yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Kamu telah mendengar firman apa? Jangan berzina. Ayat 28 Yesus ngomong begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang apa? Memandang perempuan serta apa? Menginginkannya. Anda nangkep dulu di situ. Yesus ngomongnya begini. Sudah saudaraku, bukan akan. Sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Wow, buat orang sebagian besar berpikirnya kan cuma di pikiran. Tapi buat Yesus di pikiran itu bukan nanti akan berbuat zina. Tapi buat Yesus di pikiran, di hati itu sudah berbuat zina. Wow, barang siapa memandang perempuan serta menginginkannya. Tahukah saudara, awal dosa adalah memandang dan menginginkannya. Dosa itu tidak nunggu harus dilakukan dulu. Dosa itu sudah dimulai dari dalam hati kita terlebih dahulu. Masih ingat gak waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Adam dan Hawa saudaraku jatuh dalam dosa. Ya dimulai dari si ular. Iblis suruh dia ngelihat buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu buah yang terlarang, yang gak boleh dimakan. Tuhan ngomong sama Adam dan Hawa, yang lainnya boleh kau makan, yang ini jangan. Tapi kemudian ular mulai ngomong sama Adam dan Hawa, ini buahnya baik, enak untuk dimakan. Nanti buahnya ini bisa berkhasiat, bisa membuat kamu jadi sama seperti Allah. Wah, kamu bisa tahu yang baik dan yang jahat, kamu bisa jadi sangat cerdas, sangat pintar sekali. Saya mau ngomong sama saudara, Adam dan Hawa yang setiap hari seliweran di situ dan gak ada keinginan. Tapi ketika hari itu dia mulai melihat. Terus kemudian dia mau lihat. Mulai dia pandang lagi. Dia pandang, dia mulai pikirkan. Semakin dia melihat, semakin dia menginginkan. Semakin dilihat, semakin diimajinasikan.
keinginannya semakin dikobarkan. Tadinya biasa aja, tapi yang biasa saja kalau dilihat lagi, dipandang lagi, diimajinasikan, akhirnya itu akan menyalakan keinginan. Sampai di titik tertentu, keinginan akan ditransferkan menjadi tindakan. Kalau sudah ditransferkan jadi tindakan, dosa sudah dibuai dan buah itu mendatangkan maut. Orang jatuh dalam dosa, orang jatuh dalam perselingkuhan dan kemudian mengalami konsekuensi. Itu yang dialami oleh Adam dan Hawa. Itu adalah mekanisme bagaimana seseorang jatuh di dalam dosa, yaitu melihat dan menginginkannya. Imajinasi. Daud juga sama. Hari itu Daud sedang jalan-jalan di atas soto istana, Alkitab mencatat. Gimana Daud jatuh dalam dosa? Dia melihat siapa? Batsheba sedang mandi. Masalahnya begini, melihat Batsheba sedang mandi kan gak sengaja. Itu belum dosa. Tapi kemudian dia melihat, dia gak segera mengalihkan pandangannya. Dia melihat lagi, dia memandang lagi, dia mengimajinasikan lagi, dia menginginkan lagi. Itu saudara. Sesuatu sudah terjadi. Dia mulai membayangkan yang gagal. Dia mulai tanya sama orang, siapa perempuan itu? Dia mulai semakin sampai keinginan itu menguasai hatinya. Akhirnya itu jadi tindakan. Daud jatuh dalam dosa, Daud jatuh dalam perzinahan, Daud jatuh dalam perselingkuhan. Sekali lagi saya mau ngomong sama saudara, berselingkuh secara tindakan selalu dimulai dari berselingkuh di dalam hati terlebih dahulu. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa di mata Tuhan, apa yang kita nikmati dalam imajinasi kita sama dengan apa yang kita lakukan secara jasmani. Jadi yang terjadi di dalam hati sama seperti yang kita lakukan secara jasmani. Sebenarnya mekanisme ini sama seperti mekanisme saudara waktu belajar tentang berjalan dalam roh. Di sini siapa yang mau mengalami mujizat dari Tuhan? Mau mengalami kuasa mujizat, terobosan keuangan, kesembuhan ilahi, boleh lambaikan tangan saudara. Saya mau ngomong sama saudara, mekanismenya sama. Kalau saudara mau mengalami kesembuhan ilahi, hari ini pikirkan kesembuhan saudara. Imajinasikan kesembuhan saudara. Lihat kuasa Allah mengalir di dalam tubuh saudara. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lihat organ tubuh saudara dikasih baru sama Tuhan. Lihat bagaimana tangan Tuhan menjamah tubuh saudara. Kalau itu yang engkau lihat, itu yang engkau percaya, itu yang engkau nikmati, itu yang engkau rasakan, itu yang engkau alami, maka kesembuhan jadi milik saudara. Mujizat jadi milik saudara. Tepuk tangannya pula yang paling meriah. Orang kalau sukses gimana caranya? Sama. Dia mikirin, wah nanti kalau kaya gimana, nanti dia bisa beli mobil, dia bisa begini, dia bisa. Itu keinginan semakin menyala, semakin membakar. Dan keinginannya itu membuat dia kerja keras. Keinginannya itu membuat dia mampu terus kerja saat orang lain capek. Dia terus kerja, dia jadi kreatif. Sampai akhirnya dia jadi orang yang sukses. Sama prinsipnya. Demikian pula dengan dosa, demikian pula dengan perselingkuhan. Tidak pernah dimulai dari tindakan. Oke, ya selalu dimulai dalam hati. Tahukah saudara, yang terjadi di dalam hati di mata Tuhan sama seperti sudah kita lakukan. Hari ini saya berdoa, kalau ada yang nggak benar di dalam spirit kita, kalau ada yang nggak benar di dalam roh dan pikiran kita, saat ini dibersihkan oleh darah Yesus, disucikan oleh darah Yesus, dikuduskan oleh darah Yesus. Oh, tepuk tangannya yang meriah buat darah Yesus yang menguduskan. Amin. Yes. Tahukah saudara firman Allah ini mengubah hidup saudara. Jadi Anda dengar khotbah ini, terima itu di dalam hati saudara. Sama seperti kalau Anda dengar firman Tuhan ketika kita bicara kesembuhan ilahi. Saya katakan dalam nama Yesus, terima kesembuhan saudara. Anda terima itu, demikian juga sekarang terima pengudusan pikiran saudara. Yes. Ada kuasa di dalam firman Tuhan. Jadi protect your imagination. Lindungi imajinasi saudara. Ya, dan imajinasi kita itu sangat dipengaruhi dengan apa yang masuk di dalam pikiran kita. Oke, makanya orang kalau mengalami kesembuhan ilahi, kuasa Tuhan yang harus masuk di pikirannya apa? Firman Allah. Anda terima firman Allah,
Anda terima kuasa yang daripada Tuhan. Yes. Nah, tapi di dalam hal imajinasi ini, saudara harus ngerti. Ya, ada hal-hal yang akan mempengaruhi imajinasi kita. Majalah yang kita baca, video yang suka saudara tonton. Yes. Ya, apalagi film, artikel, berita, buku yang saudara baca, sosial media yang terus Anda ikuti. Pergaulan saudara, lingkungan saudara, orang-orang sekeliling saudara. Saya mau ngomong, semuanya itu akan mempengaruhi imajinasi kita. Saya mau ngomong begini sama saudara. Imajinasi siapapun di tempat ini selalu jalan terus. Benar apa tidak? Anda dengar khotbah ini pun, imajinasi saudara jalan terus. Imajinasi itu gak bisa kita stop. Tapi imajinasi kita berkembang kemana tergantung makannya apa. Yang kita kasih makan apa, yang kita kisi apa, itu yang akan menentukan imajinasi kita seperti apa. Kenapa kok orang bisa jatuh di dalam perselingkuhan? Karena imajinasinya salah. Ngasih makan imajinasinya salah. Jadi coba sudah lihat, perselingkuhan biasanya dimulai dari bacaan dan tontonan yang membangkitkan imajinasi yang salah. Semua perselingkuhan seringkali dimulai dari yang namanya pornografi. Yes, saudara jangan ngomong sama diri sendiri bahwa kan gak ngelakuin apa-apa. Tapi semua dimulai dari situ. Dari pornografi. Karena itu saya berdoa mulai hari ini, semua jemaat di tempat ini punya ketetapan dalam hatinya. Mulai hari ini bersama Roh Kudus, handphone kita dikuduskan. Laptop kita dikuduskan. Mulai hari ini handphone kita, laptop kita, semua application yang ada di dalamnya, semuanya dipakai untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Oh, bicara perselingkuhan gak gampang loh saudara. Langsung zing. Oke, ya saya ngerti ini pressure-nya, oke, ya. Tapi saya harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan karena saya tahu hari ini hari pembebasan, hari ini hari kelepasan, hari ini hari pemulihan dimulai dalam pernikahan dan di dalam keluarga. Tepuk tangannya lebih meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi hati-hati dengan yang namanya pornografi. Kalau saudara suka nonton pornografi, saya jamin yang terjadi adalah kalau saudara berinteraksi sama lawan jenis, baru salaman, baru kenalan, terus langsung muncul bayangannya nggak benar. Imajinasinya nggak benar. Kenapa? Karena ngasih makannya salah, bacaannya salah. Mulainya dari bacaan, dari tontonan kita. Yang kedua, sosial media yang membangkitkan imajinasi yang salah. Saya sudah mengamati orang yang berselingkuh dimulai dari rajin ngirim like sama lawan jenis. Khususnya orang-orang tertentu terus memuji fotonya. Secara rutin chatting terus. Apalagi hati-hati ya. Bukan suami istri sudah menikah, sama-sama sana sudah menikah. Tapi kalau malam ngomong good night-nya bukan sama suaminya atau istrinya sendiri, tapi suaminya orang lain. Istrinya orang lain. Saya mau ngomong sama saudara, itu ciri-ciri sudah dimulai itu. Jadi jangan ngomong nggak apa-apa, kan cuma selamat malam. Bet bobo ya. Aduh langsung kelepek. No. Hati-hati dengan sosmed, hati-hati dengan WhatsApp. Saudara WhatsApp-nya sama lawan jenis Anda harus filter benar. Mana yang boleh kita ngomongan, mana yang gak boleh ngomongan sama lawan jenis. Ada batasnya Pak. Ada batasnya Bu. Yang setuju boleh katakan amin saudaraku. Ya semua ada batas pergaulan. Yang ketiga pergaulan, hubungan yang membangkitkan imajinasi yang salah. Seringkali ada setting-setting hubungan tertentu yang bisa bahaya untuk kita. Ya, saudaraku di dalam berinteraksi dengan lawan jenis, kita harus bisa menerapkan pagar-pagar yang jelas untuk diri kita sendiri. Saya kasih contoh saya sendiri. Ya, setiap orang tanpa terkecuali pasti punya chemistry atau kecocokan sama pribadi tertentu. Benar apa tidak? Ya, misalnya 100 orang, 1000 orang kita jumpai, kita kenalan pertama.
Sama yang lain-lainnya biasa-biasa. Tapi sama yang tertentu itu ada getarannya sedikit, saudara. Oke, ada ketertarikannya sedikit. Saya mau ngomong begini sama saudara. Ya, sampai hari ini saya bersyukur. Bukan karena kuat dan gagah. Tetapi sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Saya diamankan dari yang namanya perselingkuhan. Oke, salah satunya pagar yang saya pegang di dalam hidup saya. Kalau dalam berinteraksi dengan lawan jenis, saya ngerasa terhadap orang-orang tertentu, lawan jenis tertentu sudah ngerasa kayak ada ketertarikan lebih daripada yang lain. Belum sampai ngapa-ngapa loh ya, tapi begitu ngerasa aja ada ketertarikan lebih, langsung saya jauhin. Langsung saya jauhin. Saya boleh dipikir kolot, gak apa-apa, tapi sampai hari ini saya bersyukur oleh anugerah Tuhan, pernikahan saya diamankan, keluarga saya diamankan. Dan saya bisa dipakai Tuhan terus untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Hal yang simpel seperti banyak orang ketika tertarik dalam hatinya, terus approaching lebih, pendekatan lebih. Saudara, itu bahaya. Ya, ada yang secara umum biasa aja. Ada yang secara umum itu kita lebih tertarik. Nah, yang kayak gitu, itu saudara harus kasih tanda besar-besar di dalam benak saudara, kata nenek bahaya gitu saudara. Oke? Yes. Saya punya batas-batas tertentu. Ya. Saya tidak mungkin sejak dari awal gereja kita, saya merintis gereja di kota Jogja, ya. Sejak dari awal saya tidak pernah mau menerima konseling di rumah, apalagi lawan jenis. Apalagi waktu itu saya jomblo sendirian di Jogja. Di rumah sendirian, bayangin. Kalau saya konseling dengan lawan jenis, Pak Jonathan, suami saya, saya mau ngomong sama saudara, itu dilanjutin ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga. Simpson pun kelepak-kelepak saudara. Daud pun jatuh. Siapa Jonathan bisa kebal terhadap dosa. Saya tahu kelemahan saya potong kelemahan itu. Saya singkirkan, no sekalian. Saya mendeteksi situasi-situasi yang bisa membuat celah untuk saya jatuh, saya potong di situ. Saudara nangkep saya maksudkan? Bahkan sejak dari saya sekolah Alkitab, saya sudah belajar. Ketika saya konseling dengan lawan jenis, saya tidak akan berdekatan langsung. Tapi kalau lawan jenis di tengahnya saya pasti ada meja, ada penghalang tertentu, tidak langsung interaksi. No, ada batasan-batasan, pagar-pagar tertentu yang saya tetapkan di dalam hidup saya, sehingga saya tetap aman pernikahan saya. Saudaraku, saya mau ngomong begini. Saya sebagai public figure, saya sebagai hamba Tuhan, saya sering ada di mimbar. Ya, saya benar-benar jaga diri saya. Saudara Anda kan bisa menilai saya sekian tahun ini. Saudara lihat saya sering TP-TP apa tidak? Karena kadang-kadang orang kalau sudah di mimbar, sukanya tebar pesona. Oke, dan kalau sudah di mimbar jadi sorotan, tebar pesona itu lebih gampang. Sejujurnya begitu. Makanya banyak worship leader jatuh dalam dosa. Banyak singer, banyak pemain musik jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena di mimbar, wah yang lihat, wah. Itu ada efeknya begitu. Tapi kalau saudara buka celah TP-TP kayak gitu, sangat cepat akan jatuh dalam dosa. Saya potong hal-hal yang seperti itu. Saya lebih memilih pernikahan saya lebih memilih keluarga saya lebih memilih perkenanan Tuhan di dalam hidup saya. Doa saya, pernikahan saudara diselamatkan, keluarga saudara diselamatkan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Saudara, buat rule yang jelas, jangan ngomong nggak apa-apa, berduaan dengan lawan jenis di satu ruangan, nggak apa-apa. Awalnya nggak apa-apa, Pak, jangka panjang, kelepak-kelepak. Lihat tuh kisahnya Simpson. Simpson nggak hari ini langsung jatuh, no, itu proses. Semuanya dimulai dari situ. Ya, kalau ngomongan soal lawan jenis, saudara, jangan terbiasa menceritakan rahasia rumah tangga saudara sama lawan jenis. Oke? Ya. Lah gimana yang kerasa ngerti dia kok? Nah itu bahaya itu. Apalagi yang kerasa ngerti kalau sampai lawan jenis. Itu lebih bahaya.
Itu sudah pasti arahnya ke sana. Jangan ngomong KKS, jangan ngomong pembina rohani. Pembina rohani bisa makan tanamannya, saudaraku. Karena itu jaga hidup saudara, jaga batasan. Saya berdoa sekalipun dilihat agak kolot sedikit, tapi ada perkenanan Tuhan. Nanti Tuhan yang angkat, Tuhan yang promosikan, Tuhan yang akan berkati hidup saudara. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya boleh meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Jadi arahkan imajinasi saudara pada Yesus. Ada amin? Ada amin? Kita baca ya, Ibrani 12 ayat yang kedua. Yang keras semuanya. Ini yang keras, yang keras, yang keras. Bacanya yang keras. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Yang apa? Memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kalau imajinasi saudara, fokus saudara, mata rohani saudara tertujunya sama Yesus, saya yakin Yesus yang menguduskan pikiran kita, Yesus yang menguduskan hati kita, Yesus yang menguduskan bayangan-bayangan dalam benak kita, Yesus yang menguduskan imajinasi kita. Kalau sudah seperti itu, Yesus yang menguduskan pernikahan saudara, Yesus yang menguduskan keluarga saudara. Hari ini saya berdoa Roh Kudus bekerja dalam pernikahan saudara. Mulai hari ini bukan cuma kebebasan dari perselingkuhan secara jasmani, secara fisik. Tapi saya berdoa kelepasan dari perselingkuhan dalam hati terjadi dalam nama Yesus. Amin. Karena sumbernya di situ tuh, dari hati dulu. Yes, dari hati. Dari hati. Sekali lagi gak seorang pun kebal. Pendeta aja gak kebal. Berapa banyak pendeta yang berselingkuh, jatuh dalam dosa dengan sekretarisnya, dengan singer di gerejanya, dengan pendoanya. Saudaraku, gak seorang pun kebal. Dan yang saya maksudkan bukan cuma pendeta biasa, pendeta-pendeta yang keren, yang top, yang hebat pun kalau gak jaga imajinasinya bisa jatuh dalam dosa. Gak usah pendeta yang top, pendeta yang hebat zaman sekarang. Daud saja orang yang berkenan di hati Tuhan, yang diakui sampai hari ini. Karena gak jaga imajinasinya, dia jatuh dalam dosa. Jadi hari ini sekarang sekali lagi dalam nama Yesus, pikiran kita dikuduskan, pikiran kita disucikan, imajinasi kita dikuduskan, imajinasi kita disucikan. Boleh katakan amin, amin, amin. Kita kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama, imajinasi. Yang kedua sekarang, gimana melindungi pernikahan kita dari perselingkuhan? Yang pertama imajinasi, lindungi imajinasi saudara. Yang kedua, ganti kasih manusia dengan kasih Allah. Selama berapa minggu ini saudara sudah belajar perbedaan antara filio dan agape. Filio itu bicara tentang kasih manusia. Saya mau tanya sama saudara, manusia bisa nggak mengasihi? Bisa. Manusia bisa nggak mengampuni? Bisa. Manusia bisa nggak mengerti perasaan pasangannya? Bisa. Manusia bisa nggak menerima apa adanya? Bisa. Tapi semuanya terbatas. Sampai di titik tertentu. Awas loh. Nangkep yang saya maksudkan? Anda lihat aja di pengadilan. Berapa banyak pasangan-pasangan yang tadinya dilarang nikah sama orang tuanya aja nekat. Kenapa? Karena cinta. Tapi setelah nikah dilarang sama firman Tuhan aja nekat cerai. Coba saudara renungkan. Itulah kasih manusia. Itulah fileo. Mengasihi bisa. Janji bisa. Mengampuni bisa. Semua bisa. Tapi terbatas. Kalah sama egoisnya. Cinta bisa berubah jadi benci dalam sekejap. Pengertian bisa berubah jadi muak dalam sekejap. Tadinya lucu-lucu bisa jadi minta ampun amit-amit saudaraku. Oke, itulah kasih manusia, fileo, terbatas.
jelas kasih yang egois. Tapi Tuhan Yesus ketika datang di dunia, dia memperkenalkan satu jenis kasih, namanya adalah agape, yaitu kasih Allah. Ini adalah kasih yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus. Dan saya percaya, saya juga berdoa, hari ini hati kita semua dipenuhi dengan kasih agape yang daripada Tuhan. Amin. Kita semua punya kasih fileo, tapi kasih agape berasalnya dari Tuhan. Saya berdoa kepenuhan Roh Kudus turun dalam hidup saudara. Kepenuhan kasih Allah mengalir dalam hati saudara. Sehingga hati kita semakin dipenuhi dengan kasih agape yang daripada Allah. Kasih Allah, kasih yang tanpa syarat. Apalagi saudara di sini kebanyakan sudah lahir baru. Waktu kita percaya sama Yesus, ya kita ngalami yang namanya lahir baru. Lahir baru di dalam Allah, di dalam Roh. Padahal Allah itu adalah kasih. Berarti kalau kita lahir baru, maka kita lahir di dalam kasih. Berarti waktu saudara percaya sama Yesus, sesungguhnya Anda sudah lahir di dalam kasih. Sesungguhnya benih agape sudah ada dalam spirit kita. Tapi benih agape itu bermanifestasi apa tidak? Tergantung kepenuhan kasih Allah seberapa besar yang Anda alami di dalam hati saudara. Itu sebabnya hari demi hari kita perlu bertumbuh di dalam kasih Allah ini. Sehingga kita bisa mengalami yang namanya kepenuhan kasih Allah ini dan memanifestasikan lebih lagi di dalam pernikahan kita, di dalam keluarga kita. Keluarga kalau dibungkus dengan kasih agape, pernikahan saudara kalau dilumuri dengan kasih agape, saya mau ngomong aman dari perselingkuhan. Karena kasih Allah yang memagari saudara, kasih Allah yang menjaga pernikahan saudara, kasih Allah yang membuat pernikahan Anda tambah indah, tambah manis, dan tambah bahagia. Kuncinya apa? Kasih agape, kasih Allah itu. Ya saya bersyukur sekali, berapa hari yang lalu waktu saya ke Solo, dan saya ketemu sama Pak Obaja, saya duduk dan ngobrol sama Pak Obaja. Pak Obaja ngomong sesuatu yang sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang buat saya. Ngomongannya sih sederhana, enggak rumit-rumit saudaraku. Pak Obaja itu ngomong begini sama saya. Sekarang Papa itu belajar untuk mengasihi Mama lebih lagi. Saya berdoa suami istri di tempat ini belajar mengasihi pasangannya lebih lagi. Dan itu bukan istilah, itu sebuah keputusan dari hati untuk mencintai pasangan saudara lebih lagi, menerima pasangan saudara apa adanya lebih lagi, mengerti pasangan saudara lebih lagi. Amin.